Shalom adik-adik SD Kristen Elim. Sebelum kita memulai dalam pembelajaran kita hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita persiapkan hati kita untuk Tuhan. Kita mau sama-sama nyanyikan pujian kita. Ini telingaku Tuhan, bicaralah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan percayakan untuk setiap kami. Sebelum kami memulai dalam pembelajaran kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Roh Kudus berbicara di hati dan pikiran kami, agar kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Bersyukur untuk semua yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, pada pagi hari ini kita akan sama-sama membuka Alkitab kita dalam Markus pasal yang kedua ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Hal berpuasa. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama-sama dengan mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diam bila dari mereka mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum surut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisi anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan koyak kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuka. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, pada hari ini Kak Intan akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan 2 poin. Sebelumnya Kak Intan mau bertanya, pasti adik-adik akan berpikir, apa itu puasa? Nah, apa itu puasa menurut adik-adik? Nanti dijawab di rumah masing-masing ya. Puasa itu adalah tanda bahwa kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, tanda kita pasrah kepada Tuhan. Nah, mengapa anak-anak Tuhan harus berpuasa? Dalam firman Tuhan ini diajarkan kepada kita semua untuk bagaimana kita harus berpuasa. Nah, adik-adik, yang pertama, puasa adalah salah satu cara agar kita dapat lebih akrab dengan Tuhan. Dalam ayat yang ke-19 mengajarkan pada kita bahwa puasa bukanlah aksi mogok makan kita di hadapan Tuhan. Biasanya kalau kita memiliki pergumulan yang banyak, memiliki cita-cita, memiliki harapan, memiliki impian, biasanya kita melakukan puasa. Tapi puasa kita itu seakan-akan kita itu memaksa Tuhan untuk menjawab segala sesuatu yang menjadi pergumulan doa kita. Biasanya pasti kita akan mengatakan demikian, "Aku puasa loh Tuhan, aku mau cita-citaku seperti ini, aku mau seperti itu, aku mau seperti ini, aku nggak akan makan kalau Tuhan nggak jawab doaku, pokoknya aku mau puasa," dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, puasa itu bukan berbicara tentang bagaimana kamu tidak makan, bagaimana kamu tidak minum, bagaimana kamu memaksa Tuhan untuk mengikuti kehendakmu. Tetapi puasa adalah salah satu cara untuk mengakrabkan dirimu dengan Tuhan. Nah, saat kita berpuasa,
kita tidak boleh memaksa diri kita. Kita tidak boleh memaksa Tuhan untuk mengikuti apa yang harus kita lakukan. Seperti pergumulan-pergumulan kita nggak boleh memaksa Tuhan untuk harus menjawab pergumulan kita. Karena kita puasa, Tuhan harus jawab pergumulan kita. Karena kita sudah melakukan puasa, Tuhan harus melakukan semua yang kita inginkan. Nggak seperti itu. Puasa adalah tindakan dari diri kita untuk berjalan lebih dekat dengan Tuhan. Memaksa diri kita untuk tidak melakukan hal-hal duniawi seperti meso, nyontek, pukul-pukul, apalagi gosip dan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Puasa membuat kita lebih dekat dengan Tuhan, melepaskan keinginan duniawi kita dan keinginan daging kita. Itulah yang dimaksud puasa, mengakrabkan diri kita dengan Yesus. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa Tuhan mengatakan dalam ayat yang ke-19 itu bahwa selama mempelai itu bersama-sama dengan mereka tidak perlu berpuasa. Saat itu Tuhan berbicara dengan murid-muridnya dan dengan orang-orang Farisi. Saat itu Tuhan ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Itu sebabnya Tuhan mengatakan kepada orang-orang Farisi itu, mereka tidak perlu berpuasa karena mereka sudah akrab dengan saya, mereka sudah dekat dengan saya. Tapi jika saya sudah pergi kembali ke rumah Bapa saya, maka saat itulah mereka akan berpuasa. Mengapa sekarang anak-anak Tuhan diberikan contoh untuk harus berpuasa? Karena saat kita berpuasa, kita akan mengakrabkan diri kita dengan Tuhan. Mungkin Tuhan nggak bisa kita lihat dengan mata kita, tapi saat kita berpuasa, kakak yakin dan percaya bahwa kita akan semakin akrab dengan Tuhan. Makanya kenapa Tuhan katakan jika nanti saya sudah pergi, mereka harus berpuasa. Karena saat kita berpuasa, Roh Kudus akan menolong setiap kita agar kita hidup lebih dekat lagi dengan Tuhan, agar kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, agar kita hidup lebih akrab lagi dengan Tuhan. Karena kalau kita berpuasa, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita datang kepada Tuhan, dan kakak percaya bahwa saat kita berpuasa, kita akan lebih akrab lagi dengan Tuhan. Sebagaimana murid-murid Yesus pada waktu itu bersama-sama dengan Yesus, maka sekarang kita harus berpuasa agar kita lebih akrab lagi dengan Tuhan. Hal kedua yang akan Intan sampaikan adalah puasa adalah cara kita untuk memperbaharui kehidupan kita. Dalam ayat yang ke-21 dan 22, nanti adik-adik baca di rumah ya. Di situ dalam ayat yang paling terakhir dikatakan bahwa tetapi anggur yang baru hendaklah diisi dalam kantong yang baru pula. Nah, intinya dari pembicaraan tentang anggur yang baru ini, itu berarti kehidupan anak-anak Tuhan senantiasa selalu harus diperbaharui. Dari hari ke hari kita harus memperbaharui kehidupan kita. Nah, dengan berpuasa, Roh Kudus akan membantu kita, menolong kita untuk mengerti hal-hal apa yang harus kita perbaharui dalam kehidupan kita. Sebagai manusia biasa, otomatis kita memiliki banyak kelemahan. Kita memiliki banyak keterbatasan, mungkin kita selalu berpikir untuk mau menyukakan hati Tuhan, tetapi tindakan yang kita lakukan, kedagingan kita membuat kita akhirnya menyakiti hati Tuhan. Nah, itu sebabnya kenapa kita sangat penting untuk berpuasa. Berpuasa itu dapat membuat kita dapat memperbaharui semua kehidupan kita. Kita dengan berpuasa kita akan mengerti bahwa Roh Kudus menyampaikan dalam pemikiran kita, dalam hati kita bahwa ada hal-hal yang harus kita perbaiki. Ada hal-hal yang gak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau firman Tuhan mengatakan jangan mencuri, kita mencuri. Padahal sebenarnya kita gak mau mencuri. Tapi karena ada kesempatan akhirnya kita mencuri. Nah, hal-hal demikian yang Tuhan mau kita perbaharui dari kehidupan kita. Ingat ya adik-adik, Tuhan itu gak benci sama kita. Tuhan benci sama dosa. Jadi kenapa kita harus memperbaharui kehidupan kita? Karena kita adalah manusia biasa. Itu sebabnya kita harus berpuasa. Karena dengan berpuasa, Roh Kudus akan menolong adik-adik dan juga kakak untuk setiap hari memperbaharui kehidupan kita. Untuk setiap hari hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi saat kita berpuasa ada dua hal yang akan kita dapatkan. Yang pertama, kita akan lebih mengakrabkan diri kita dengan Tuhan. Dan yang kedua, kita akan lebih mengerti apa saja yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Lebih memperbaharui hidup kita dan kita akan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi kalau adik-adik membutuhkan pertolongan Roh Kudus, adik-adik ayo berpuasa. Berpuasa itu memang gak gampang, tapi kalau kita berpuasa, kakak semua yakin bahwa adik-adik akan lebih akrab dengan Tuhan, adik-adik akan lebih mengerti apa yang harus diperbaharui dalam kehidupan adik-adik. Karena Roh Kudus akan menolong setiap kita untuk mengerti apa yang Bapa mau dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa ya adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mengajarkan kepada setiap kehidupan kami untuk
lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih lagi memperbaharui kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, saat kami lebih dekat dengan Tuhan, Tuhan akan menolong setiap kami untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Roh Kudus bekerja di hati dan pikiran kami, agar kami mengerti, memahami, dan melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan kami lakukan. Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami menyerahkan juga Tuhan pembelajaran pada hari ini, baik guru-guru yang akan mengajar setiap anak-anak murid, bahkan murid-murid yang mendengarkan pengajaran. Tuhan menolong memberikan hikmat, kepintaran, ingatan yang tajam, agar setiap pembelajaran yang datang menjadi bekal untuk masa depannya nanti. Kami bersyukur untuk sepanjang hari ini. Kami percaya sepanjang hari ini Roh Kudus menuntun setiap kami, agar kami berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bersyukur untuk semua yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.